Shalom kekasih Tuhan, senang sekali bisa jumpa lagi di hari ini lewat program Saat Teduh. Mari sama-sama kita akan belajar kembali firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari ini. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama bersaat teduh, ajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, hari ini saya akan berikan sebuah judulnya adalah begini: terbatas tapi tidak terbatas. Saya ulang ya, terbatas tapi tidak terbatas. Yuk kita buka dulu ayatnya. Saya mengambilnya dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian: kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya ulang, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kenapa saya katakan terbatas tapi tidak terbatas. Jujur saudara, manusia kita, roh manusia kita ini penuh dengan keterbatasan. Dulu waktu saya masih usia 17, 20, naik motor gak pakai jaket, gak apa-apa. Tapi sekarang umur 48, naik motor gak pakai jaket. Keluar kelamaan di luar kena angin, gak pakai jaket, masuk angin saudara. Dulu saya nyetir Surabaya Jogja, PP gak berhenti. Sekarang berhenti berkali-kali. Itu artinya kemanusiaan saya ini penuh dengan keterbatasan. Dan Tuhan tahu bahwa manusia ini penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kenapa roh Tuhan diberikan atas orang percaya. Dan kita tahu roh Tuhan itu tidak terbatas. Kekasih Tuhan boleh bayangkan hari ini, apabila tubuh yang terbatas ini didiami roh yang tidak terbatas. Roh yang mendiami tubuh kita ini, roh manusia kita terbatas, lalu manunggal dengan roh Allah yang tidak terbatas. Anda bisa bayangkan, roh Allah yang gak terbatas diam di dalam roh manusia yang terbatas. Roh Allah yang tidak terbatas diam dalam tubuh kita yang tidak terbatas. Itu sebabnya hidup kita harusnya menjadi tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita menerima sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Ada sebuah kekuatan yang besar yang sanggup menolong kehidupanmu dan memampukanmu melakukan hal-hal besar seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya hari ini izinkan Roh Kudus selalu tinggal dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus bekerja bersama-sama hidupmu. Saudara bertanya mungkin, bagaimana Pak caranya? Ayo bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Kalau engkau bisa menyembah, pakailah penyembahanmu kepada Tuhan. Rohmu makin kuat. Roh Allah yang diam dalam dirimu makin kuat. Ditambah lagi, saudara menghidupi firman. Apa yang Roh Kudus tuntunkan dari firman yang diajarkan, yang kita baca, Roh Kudus mengajar kita. Memang Roh Kudus mengajar kita kebenaran-kebenaran Alkitab, menerangi pikiran kita, sehingga kita bisa memahami rema, pengajaran daripada firman. Dan engkau mentaati apa yang Roh Kudus tuntunkan dalam kehidupanmu. Ketahuilah, secara fisik engkau terbatas. Tapi saudara yang terus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, mengerjakan terus firman Tuhan dalam hidupmu, bangun persekutuan yang makin karib dengan Tuhan. Lihatlah, keterbatasan-keterbatasan dalam hidupmu akan diubah menjadi hal-hal besar
yang mana engkau akan takjub. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memakai kehidupan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Bersiaplah, engkau yang terbatas menjadi tidak terbatas karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Buat Roh-Mu yang sudah tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Aku membangun hidupku, persekutuanku, ketaatanku sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan aku percaya sekalipun tubuhku terbatas, aku akan sanggup melakukan perkara-perkara di luar kemampuanku yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanku. Berkati semua kekasih-kekasih hatimu yang hari ini masih mengalami keterbatasan-keterbatasan. Biarlah terus menghidupi kebenaran firman dan terus mentaati setiap kebenaran firman dan bergaul makin karib dengan Tuhan. Sekarang kekasih Tuhan, bukalah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak dari Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidup saudara. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.